Perubahan Sam itu cukup luar biasa. Sam, Saya sebagai orang tuanya, dia bertanggung jawab sama tugas sekolah, di luar sekolah. Dia masih jadi anak yang manis buat saya. Jadi Haikal itu sebetulnya masuk ke anak introvert ya. oh ya? Gitu. Dari Kayak 98 ekstrovert gak sih, Jess? Tapi kadang Nerima data anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri, mama-mama semua, ini banyak. Saya bingung mau bacain dari yang mana. Ini dari angkatan yang pertama. Halo semuanya, balik lagi di Podstars. Dan kali ini seru banget, kita edisi SMA dan tentunya juga kedatangan bintang tamu yang spesial juga. Ada Ibu Meti Amalia dari orang tua Sam. Dan juga ada Ibu Dewi Agustina dari mamahnya Haikal. Dan ada Jessica Caroline. Oke, Jess, deg-degan gak sih? Ih, pastinya deg-degan banget. Deg-degan banget ya. Sebenarnya kali ini teman-teman yang nonton kelihatan dari muka saya hostnya, saya deg-degan banget karena kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif gitu kan. Jess, gimana Jess? Iya, karena ini kan aku deg-degan banget, tapi juga penasaran nih. Kenapa sih ini mamanya Bang Haikal sama mamanya Bang Sam tuh kayak keren banget gitu. Iya benar banget. Sama-sama Miss Vanessa juga penasaran. Banget, terus kegiatannya apa sih mama-mama? Ya, mungkin dari mamahnya Kak Sam dulu kali ya, boleh. kegiatan saya ya ngurus anak, kerja. Jadi semuanya kepegang lah. Jadi bisa pantau anak dari sekolahnya, kegiatannya, pekerjaan yang lainnya juga bisa kepegang. Yes, jadi super mom. Kalau dari mamahnya Bang Haikal. kalau saya kebetulan saya kalau dibilang wanita karir kayak terlalu gimana ya, kebetulan saya seorang direktur dari salah satu perusahaan yang saya pimpin, Tepuk tangan, teman. konsultan bisnis dan manajemen. Saat ini jadi double job antara ibu rumah tangga dan juga harus bekerja. Wow. Seperti itu. Jadi mama-mama hebat ini yang akhirnya membentuk anak-anak hebat di SMA Taruna Bangsa. Kebetulan juga anaknya ada di belakang sana. Iya, ada di kamera gak sih? Say hi gak sih biar kedengeran? Iya, jadi kali ini teman-teman yang nonton kita mau mengupas tuntas sisi dari SMA Taruna Bangsa gitu ya. Mungkin dari aku mau nanya dulu nih sama mama-mama hebat di sini. Gimana sih kenapa kok bisa memilih SMA Taruna Bangsa? Kira-kira apa tekad yang paling kuat sehingga mama-mama di sini tuh memilih SMA Taruna Bangsa gitu? Dari mamahnya Haikal boleh. Oke, terima kasih. Kalau dari saya pribadi, kenapa saya memilih Sekolah Taruna Bangsa? Yang paling utama adalah yang pertama lingkungan ya. Yes, benar. Jadi lingkungan sekolah yang semuanya lengkap dari mulai fasilitas di sini semua ada. Udah pada tahu lah ya Taruna Bangsa. Iya benar banget. Ekstrakurikuler nggak perlu keluar lagi. 1001 ekstrakurikuler. Ya, semuanya lengkap ada di sini. Anak-anak tidak perlu lari kemana-kemana gitu kan. Jadi dari segi transportasi tentunya kita lebih hemat gitu. Iya benar. Yang kedua, saya dekat dengan rumah. Gitu. Jadi dari rumah ke sekolah itu hanya 10 menit aja udah bisa sampai gitu. Jadi itu juga menghemat tenaga anak-anak gitu supaya tidak berangkat subuh-subuh. Iya benar. Lingkungan saya melihat di Taruna Bangsa ini cukup baik ya. Walaupun entah mungkin karena jauh dari hiruk pikuk Kota gitu ya. nah, ya, jadi dari suasana pun masih banyak pepohonan, adem, otomatis mempengaruhi cara berpikir anak Yes, itu seperti benar apa. Apalagi udah SMA ini kan tekanannya luar biasa ya. Ya. Sekarang untuk belajar itu luar biasa. Kadang saya pun udah nggak paham ini pelajarannya apa gitu. Iya benar banget. Udah sulit sekali. Jadi saya sebagai orang tua hanya ingin memberikan fasilitas yang baik, nyaman supaya mereka bisa fokus belajar. Iya. Gitu. Jadi yang utama adalah fasilitas dan lingkungan.
Yes, bener banget. Selain guru-gurunya juga luar Waduh, biasa ya. terima kasih, Mam. Saya jadi ikut bangga di sini. Benar-benar, karena kan kalau misalnya membahas soal fasilitas pastinya itu tentu harus menunjang ya, apalagi kalau SMA itu persiapan untuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Betul. Jadi itu sangat mungkin kalau baru SD, SMP kita tidak terlalu yang gimana. Tapi kalau udah SMA itu lingkungan nomor satu. Yes, betul banget. Lingkungan dan kenyamanan dalam dia belajar baik itu dengan teman ataupun guru, menurut saya itu sangat jadi faktor utama menentu bagaimana dia akan terbentuk. Karena sudah tidak main-main lagi kan. Iya, betul Tuh, betul. menuju ke arah yang lebih Serius lagi. serius lagi. Jadi itu yang patokan kita kenapa memilih Taruna Bangsa. Gitu. Iya, Selain betul. nyaman, lingkungan, anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar. Gitu. Kalau dari mamahnya Sam sendiri, anaknya ada di kamera sana. Hai anakku katanya. Kalau saya itu memilih SMA di sini karena dekat rumah, anaknya juga mau. Iya Sam. Terus saya bisa pantau kegiatan mereka, terus pertemanan mereka, karena saya takut salah memilih sekolah, salah pergaulan, Iya ya betul. kan? Kalau dekat rumah ini kan saya bisa ngintip-ngintip dikit, Iya memantau ya. bisa colek-colek dikit lah, nanya sama kanan kiri lah. Jadi saya merasa nyaman aja sekolah di sini, karena saya takut salah jalan anak saya. Gitu Iya. aja sih. SMA ya. Iya. Di SMA ya, kadang suka ngikut teman karena nggak enak sama teman. Iya masih kayak ikutin best friend-nya gitu ya. Itu mempengaruhi. Gaulan sih sebenarnya. Gitu aja. Oke. Kalau mama-mama di sini kan sudah tahu lah ya bagaimana pergaulan di luar, cara memilih sekolah juga harus yang dengan fasilitas yang enak, dengan lingkungan belajar yang kondusif juga. Kalau dari Jessica, kenapa? Jessica SMP-nya di Taruna Bangsa? Enggak. Gimana sih Jessica bingung. Iya, SMP-nya dari Gugup. Jadi iya, Saya juga gugup loh ya. deg-degan loh ya, tapi nggak apa-apa sih karena mama juga ramah ya, enak diajak ngobrol, jadi ngebangun suasana yang hangat gitu. Iya, oh iya bentar Jess, sebelum ini. Informasi kalau mama-mama hebat di sini itu mereka sudah mempercayai Taruna Bangsa dari TK. Bener ya, Mam ya? Betul. Iya, jadi Jadi kebetulan anak saya Haikal ya, Daud Haikal sama Samuel ini dari TK kita sama-sama mendaftar sama-sama dari mereka mulai masuk sekolah, terus mengenal teman segala macam itu bersama sampai dengan sekarang mereka menjadi sahabat yang cukup solid. benar. Jadi itu kenapa saya bilang lingkungan di Taruna Bangsa itu luar biasa karena kita melihat dari anak kita TK sampai dengan sekarang itu tidak pernah ada masalah apapun gitu. Itu saling mendukung. Saling iya, benar. iya gitu itu. Anaknya senyum-senyum tuh. Iya gitu. Jadi mulai dari mereka mulai puber ya, belajar berteman, belajar mengenal ya, dari mulai TK belajar bagaimana berkomunikasi dengan temannya, berkomunikasi dengan guru, sampai dengan belajar bagaimana menembak cewek. Aduh. Gitu, jadi luar biasa. Oke, nanti kita akan bahas soal itu. Kita akan tanya tentang perkembangan dari Kak Sam dan juga Kak Haikal. Kenapa bisa sehebat itu di Taruna Bangsa? Kalau Jessica, kenapa milih SMA Taruna Bangsa? Karena setelah Miss Venus, Jessica SMP-nya tidak di Taruna Bangsa ya kalau nggak salah ya? Aku tuh dulu SMP-nya memang bukan di Taruna Bangsa kan. Nah, kenapa aku milih Taruna Bangsa sih? Pertama, jarak juga ada. Oh iya. Karena rumah saya juga di Sentul kan. Terus sebenarnya ya, hal yang menarik dari Taruna Bangsa tuh saya lihat dari slogannya. Apa tuh? Mengasah otak. Asik. Calon MC selanjutnya. Tepuk tangan. Tapi itu tuh slogan tuh nggak cuma slogan aja. Ada bukti nyatanya dari ekstrakurikulernya sendiri kan. Jujur saya sendiri kan masuk di kelas public speaking. Oh my god. Kebetulan gurunya ada di sini. Yeah. Keren gurunya juga. Ini luar biasa. Aduh, terima kasih Mama. Untuk ekstrakurikuler tuh nggak cuma secara teori aja, kita tuh dari eskul tuh langsung diterjunin langsung. Makanya kenapa eskul di sini tuh top banget. Iya benar Lengkap. karena
Apalagi kan saya mendengarlah anak-anak dari mama-mama di sini tuh sudah berkembang hebat. Sam yang jadi ketua OSIS gitu kan. Terus juga Haikal yang ikut Paskibra juga, dan perkembangannya itu sangat apa ya, menjadi inspirasi lah mungkin buat teman-teman yang menonton nantinya gitu. Kira-kira kalau dari mama-mama sendiri, gimana sih interaksinya dengan kami para guru sehingga anak-anak ini tuh terbentuk hebat gitu? Karena kan tidak menutup kemungkinan bahwa memang peran guru dan juga orang tua tuh harus klop banget, karena kan ada yang gak bisa membuka akses itu kan untuk berkomunikasi gimana caranya untuk tumbuh kembang anak. Interaksi pertama dari mama-mama di sini dengan pihak sekolah untuk mendampingi anak itu experience-nya seperti apa? Ya, cukup menarik sekali nih pertanyaannya. Waduh. Luar biasa ya. Jadi peran itu mungkin salah satu keunggulannya juga Taruna Bangsa menurut saya. Jadi di mana kita orang tua ya, kita itu betul-betul tidak dibatasin untuk bisa berkomunikasi dengan guru, Yes. dengan anaknya. Kita saling berkomunikasi. Jadi diberikan ruang di mana kita bisa bercerita. Bahkan dari pihak guru pun kalau anaknya ada masalah apa, itu menyampaikan langsung nih ke kita. Sehingga kita dari pihak orang tua ya yang di luar sekolah tahu oh anak kita sedang mengalami apa, seperti apa. Bahkan kalaupun misalkan kita melihat nih anak kita lagi kurang apa ya, dalam performanya lagi kurang dalam belajarnya, itu saya tidak lagi ragu untuk bicara dengan wali kelasnya. Kita cerita anak saya sepertinya sedang menurun nih dari segi pelajaran gini-gini. Itu dari guru-guru tuh sangat interaktif, membimbing, langsung menindaklanjuti gitu. Ini harus seperti apa dan bagaimana. Bahkan kalau dulu ya waktu Haikal masih kecil, misalkan ya, oh Haikal makannya masih lama gitu kan. Oh ya, dapat Ya, report masih, ya. itu dari sekolah tuh saat ya masalahnya apa, nanti kita langsung ini sampai dia bisa betul-betul menyelesaikan masalahnya lah, boleh dibilang seperti itu. Dan itu ternyata yang tidak berubah. Jadi dari mulai guru yang dari sekolah dasar ya sampai dengan ke SMA itu penanganannya itu sama menurut saya gitu. Jadi kita dilibatkan, komunikasi selalu ikut gitu kan, bahkan dalam beberapa event ya gitu, kita dilibatkan orang tua untuk bisa kerjasama dengan anak-anaknya. Sehingga menurut saya kita tidak lost contact. Walaupun saya jujur ya bertemu dengan anak itu hanya malam gitu dan pagi, karena kita sama-sama sibuk ya. Saya kerja, terus anak saya juga pulangnya sekarang udah SMA ya, udah sore gitu. Jadi komunikasi itu udah sangat-sangat sempit gitu. Dengan melihat di sekolah seperti ini sangat tertolong, karena komunikasi itu kan tidak perlu bertemu, selalu bertemu ya. Komunikasi by handphone, WhatsApp, ada WhatsApp group ya, antara orang tua dengan guru. Jadi semua komunikasi kita tidak pernah tertinggal gitu. Seperti itu sih kalau yang saya rasakan. Yes. Kalau dari mamahnya Samuel gimana? Untuk perubahan anak saya, Lebih ke ini, interaksi dengan guru. ya, kalau interaksi dari pihak sekolah itu selalu mendukung kegiatan anak-anak di akademis maupun non akademis. Nah, mereka selalu mensupport, menjaga dan memberitahukan kegiatan semua anak-anak. Jadi saya selalu percaya sama sekolah di sini karena anak saya merasa aman, terus kepantau. Terus misalkan ada kekurangan nilai, pihak guru selalu memberitahukan ke anak-anak, mengejar anak-anak, ya kan? Kelebihannya itu. Jadi anak-anak merasa selalu bertanggung jawab sama tugas-tugas pelajarannya. Kalau misalkan ada yang kurang nilainya, dia pasti mengejar juga. Karena guru-guru di sini luar biasa, sangat baik. Bila nilai-nilainya kurang, selalu mengejar anak-anak. Bukan anak-anak mengejar guru, tapi guru yang mengejar anak-anak. Iya benar. Iya, Itu ya, betul.
Ya, itulah yang di-sharingkan oleh mama-mama hebat bahwasannya memang SMA Taruna Bangsa ini punya akses untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua begitu ya, Betul. untuk memantau tumbuh kembang dari anak karena memang antara orang tua dan antara orang tua dan juga guru itu penting banget untuk bisa melihat Komunikasi. perkembangan anak. Iya betul, berkomunikasi. Sangat luar biasa. Iya betul sekali. Jadi nggak usah ragu untuk gabung sama SMA Taruna Bangsa. Kalau dari Jessica sendiri, kira-kira ini kan Jessica dari SMP bukan Taruna Bangsa tapi SD-nya Taruna Bangsa ya kalau nggak salah ya? Enggak, aku di luar Taruna Bangsa juga. Jadi SMA aja aku baru masuk. Oh oke. Kira-kira dari guru-gurunya dan juga mungkin pertemanannya, kira-kira membantu kamu nggak di sini? Oke, aku mulai dari pertemanan dulu kali ya. Boleh boleh. Karena kan di sini aku terhitungnya murid baru juga ya. Cuman se apa sih namanya, sepengalaman aku selama kelas 10 itu pas baru aku masuk tuh teman-temannya suportif banget. Terus welcoming banget. Ditambah guru-guru juga pas awal banget kelas 10 itu kayak beneran welcome, kayak nanya kita sebelum masuk Taruna Bangsa tuh gimana gitu kan, jadi membangun suasana ya, membentuk suasana sama guru-guru, sama teman-teman. Kan itu yang ngebuat kita tuh bisa ngerasa aman, terus punya kayak punya tempat aman gitu di sini sih. Yes, punya tempat aman, pertemanan yang sehat juga dan guru-guru yang suportif itu ada temennya di situ. Saya thanks tuh Askia. Askia udah terharu itu kayak mau meneteskan air mata kayaknya. Oke, ini kayaknya sesinya mungkin buat bercerita kali ya. Kira-kira dari mama-mama di sini, mungkin dari mamanya Kak Sam, ada nggak sih yang bisa diceritakan dari teman-teman yang nonton nanti perubahan yang terlihat dari Samuel semasa SMA ini gitu? Perubahan Sam itu cukup luar biasa. Sam, Saya sebagai orang tuanya, dia bertanggung jawab sama tugas sekolah, di luar sekolah. Dia masih jadi anak yang manis buat saya. Sam, Dia selalu jujur, terus selalu bercerita. Pulang sekolah emang saya selalu membiasakan menanyakan gimana kegiatannya, teman-temannya gimana, agar anak saya selalu jujur. Apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Terus setelah dia jadi ketua OSIS, tambah luar biasa. Sam, luar biasa loh Sam. Samnya udah terharu juga kayaknya nih Maka. Nundul haru. Dia ikut paskib aja saya bangga. Bangga kan perjuangannya luar biasa. Walaupun dia sakit, tetap dia jalanin ya. Ya betul. Pas dia mau mencalonkan ketua OSIS, dia bercerita dan dia minta doa kepada saya. Saya bilang, Wow, pasti bisa. keren banget. Good job Sam. Berarti emang SMA Taruna Bangsa ini tempat yang Iya. pas untuk melihat Saya jadi perkembangan. nangis loh ini. Aduh, jangan terharu loh. Samnya salting kayak jangan nangis. Oke, kalau dari Mama Haikal sendiri, karena sebenarnya saya juga gurunya Haikal antropologi. Saya melihat Haikal ini anak yang aktif di kelas. Dia sangat cheerful. Anaknya bener ya Haikal tuh. Iya, dan agak sedikit jahil ibu. Tapi dia pinter, bener gak? Iya, di kelas. Karena kadang kalau misalnya lagi kuis-kuis gitu, Haikal tuh kayak punya cara sendiri untuk bisa menjawab dan tepat jawabannya. Gitu, dan berdasarkan review dari guru-guru yang lain, Haikal punya perkembangan yang sangat signifikan gitu. Kalau dari Mamas sendiri gimana? Betul sekali yang Ibu sampaikan. Jadi pada saat dia menginjak kelas 10 SMA ini, saya betul-betul merasakan perubahan yang luar biasa di diri Haikal. Jadi Haikal itu sebetulnya masuk ke anak introvert ya. Oh ya? Gitu. Dari Kayaknya kebetulan di Taruna Bangsa ini kan ada tes ya. psikolog. Itu hasilnya sama seperti prediksi kita, seperti itu. Oh, kayak 98 ekstrovert gak sih, Jess? Tapi kadang di rumah pendiam, di luar sekolah, biasanya gitu.
Saya melihat dan mendengar perkembangan ya itu tadi ya, karena guru kan selalu komunikasi dengan kita. Dengan dia bisa mengikuti beberapa kegiatan lomba, pemimpin upacara misalkan, memimpin beberapa acara yang dilakukan oleh sekolah, itu saya agak amazing gitu, kayak bisa Haikal gitu. Dengan saya melihat dia di rumah aja untuk bicara itu kurang berani gitu. Yes. Tapi ternyata di sekolah itu betul-betul bisa memberikan kepercayaan dan membentuk Haikal bisa menjadi lebih percaya diri gitu. Itu saya di situ, wah ini perkembangan yang luar biasa. Sampai saya tanya waktu itu ke wali kelasnya, apa sih triknya kok bisa Haikal menjadi seperti ini? Iya. Dan itu menimbulkan kesemangatan buat dia sampai akhirnya dia memutuskan untuk ikut paskibra dengan segala keterbatasan dia yang kebetulan dia itu alergi dingin, alergi debu. Wow. Jadi jujur mungkin ini belum diketahui oleh Iya, sekolah. baru Saya tahu. udah cerita atau belum? Pada saat ikut paskibra itu didampingi dokter. Gitu. Jadi apa namanya, bukan didampingi ini ya, tapi support suplemen segala macam, karena saya tahu dia nggak bisa namanya guling-guling di tanah, iya kan, harus wah luar biasa lah pokoknya gitu. Pasti kambuh alerginya gitu. Dia bisa bersin-bersin terus kalau kena debu segala macam gitu, tapi dengan semangat dan saya yakin sekolah Taruna Bangsa pun paham bahwa Haikal pasti kuat gitu. Dan itu saya tanamkan juga ke diri Haikal gitu. Kalau kamu memang yakin dengan pilihan kamu jalankan, mama hanya bisa support. Support dari saya adalah bagaimana saya memberikan suplemen yang baik buat dia gitu. Ya kan, karena saya bukan dokter jadi saya libatkan dokter kan. Dokter yang membimbing Haikal dari bayi gitu sampai sekarang itu kan dia masih satu dokter aja gitu kan. Jadi wah sampai dokternya pun luar biasa. Kok bisa Haikal sekuat ini? Terutama itu berarti kan selama di sekolah juga dia fisiknya juga dilatih ya gitu kan, dari segi fisiknya, mentalnya itu saya luar biasa. Dan Yes, benar. pada saat paskibra itu ya kita menyaksikan karena kita orang tua diundang tentunya di sana, meneteskan air mata dengan perjuangan dan yang perjuangannya dia gitu bisa sampai seperti itu. Perkembangan yang luar biasa dari anak yang pemalu, gak berani ngomong, bisa jadi anak paskibra, terus di beberapa acara sekolah selalu dia ingin menonjol ya. Yes. Kalau saya lihat itu info dari guru. Betul. Bu, percaya nggak hari ini sampai saya dikirimkan fotonya itu sering loh. Dia itu yang saya bilang Taruna Bangsa luar biasa komunikasi antara orang tua dengan guru ya. Jadi perkembangan apapun tuh kita diinfo walaupun anak-anak sudah sebesar ini ya. Gitu selalu tidak berlaku untuk anak ke sekolah dasar gitu ya. Udah SMA pun masih gitu. Jadi saya ibu rumah tangga saya seorang pekerja itu sangat terbantu dengan komunikasi yang seperti ini gitu. Yes, benar Pas banget. lihat wah luar biasa gitu kan, ternyata Taruna Bangsa bisa mendidik anak saya bisa sampai seperti sekarang. Yes, jadi benar perubahannya luar biasa dari anak pemalu sampai bisa menjadi anak yang berani, Betul banget. dan dia berani mengeksplor apa yang ada di dalam diri dia. Itu yang luar biasa sih menurut saya gitu. Jadi dia bisa lanjut sekolah di SMA Taruna Bangsa lagi, buat saya ya lega, Melegakan gitu lega ya. karena otomatis itu tadi dari pergaulan dan dia bisa tambah mengasah bakat yang dia punya. Yes, benar banget. Dan info juga teman-teman, kalau anak-anak hebat yang tadi disebutkan tuh sebagian, dan masih Betul. banyak banget anak-anak Taruna Bangsa yang lainnya, SMA Taruna Bangsa yang tumbuh kembangnya juga sangat inspiratif gitu. Ini juga mungkin buat Mama Samu ya pertanyaannya, karena saya juga sering banget satu event sama Samuel, bener gak Sam? Ya benar. Sebagai ketua OSIS, Sam itu talkative. Dia mau merespon baik walaupun saat itu dia harus cepet-cepet banget mikir satu ide. Saya sangat bangga dengan Sam gitu, dengan dia yang berpikir cepat dan lain sebagainya. Kalau dari Mama sendiri, kira-kira momen apa sih yang pertama kali, wah ini Sam berubah nih gitu? Boleh di-sharing. Momennya pada saat SMP itu sudah mulai berubah pas ikut organisasi OSIS ya kayak ya. Di situ saya lihat dia sudah mulai percaya diri, terus mau bercerita di depan umum,
awalnya tuh sebenarnya sama waktu SD itu dia juga sama pemalu. Oh iya, Sam. Pemalu dia. Oh iya. Iya. Oh iya. Iya, pemalu banget sebenarnya. sama Haikal. Di rumah itu dia jarang ngobrol itu seperlunya. Kalau ditanya dia jawab. Kalau nggak ya sudah dia di kamar. Kalau sekarang bener-bener anak yang Kalau hebat banget nih. sekarang luar biasa seperti orang kerja dia. Sam keren banget. Sibuk, tapi saya salut dia selalu bertanggung jawab. Yes, Setiap bener banget. kegiatan apapun, mah aku ada tugas ini nih, kegiatan OSIS atau kegiatan yang lainnya kan. Mm-mm. Karena dia selalu bercerita, aku ada tugas ini, tugas inilah. Ya aku paling mendukung, kamu bisa. Aku bisa kok mah. Ya udah, pasti bisa aku bilang. Mama hanya bisa doain, kasih support buat kakak. Dan itu perubahan Sam itu berkat dari guru-guru dari Taruna Bahasa. Yes, keren banget. Jadi merubah karakter anak saya yang tadinya pendiam, tidak percaya diri. Sekarang anak saya sangat luar biasa. Yeay. Oke, ini juga jadi pertanyaan yang menarik menyambung dari mama-mama tadi soal tumbuh kembang anak. Kalau dari Jessica sendiri, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang mau di-sharing sama teman-teman di luar sana biar ikut gabung sama kamu di SMA Taruna Bangsa? Tumbuh kembang kamu di SMA Taruna Bangsa seperti apa? Oke, mungkin kalau dari diri aku yang aku merasakan sendiri itu, aku merasa kalau aku bisa lebih percaya diri. Juga aku berani mencoba hal baru. Karena apa? Karena aku sekolah di Taruna Bangsa. Juga kan eskulnya menyediakan, seperti tadi dibilang ada 1001. Ekskul julukannya. Iya, 1001 eskul di Taruna Bangsa ya. Dan aku salah satunya masuk ke eskul public speaking. Nah dari sini tuh kita memang belajar, ini gurunya nih. udah. Promosinya udah 2 kali. Oh iya. Iya. Terus kita tuh memang ada belajar teoritisnya, cuman kita ada praktiknya juga, dan praktiknya langsung diterjunin langsung ke dunia Masyarakat dunia langsung. masyarakat lah ya. Nah, contohnya aku ke Duta Genre Kota Bogor 2025. Nah, Wow. jadi aku lebih Boleh sharing kira-kira Duta Genre itu apa sih, Jess? Nah, Duta Genre sendiri itu singkatannya Duta Generasi Berencana. Dia itu lebih menjelaskan kayak gimana sih remaja mempersiapkan diri untuk membuat apa? Membentuk Membentuk keluarga keluarga. dan menghindari hal-hal negatif dari pergaulan lah Wow, gitu. luar biasa. Iya, Dan- makanya Juara berapa, Jess? aku runner up 4, juara 2, harapan 2. Ya, Duta Genre. Wow. Nah, iya, jadi aku tuh kayak percaya kalau di Sekolah Taruna Bangsa tuh mereka tuh mempercayai kita tuh punya potensi. Terus tapi tinggal kita gimana nunjukin dan berani aja menunjukkannya. Dan Taruna Bangsa itu memang sudah membuktikan bahwa anak-anak tuh memiliki potensi ya, dan harus ditunjukkan seperti itu. Oke, Jess, ini menarik sih. Teman-teman kamu support gak sih pada saat kamu ngikuti satu ajang dan lain sebagainya? Support gak? Pastinya support banget sih, apalagi kan kalau sekarang tuh udah apa-apa ke media sosial Sosial. gitu ya. Nah, mereka tuh kayak saling repost, misalnya aku ikut ini nih, kita kayak semangat terus di repost, di komen. Nah, kalau misalnya lagi aku ikutan atau temen aku ikutan, kita juga saling backup gitu, saling support, nge-repost. Apalagi guru-guru juga sampai di-post di akun Taruna Bangsa juga kan. Itu yang ngepost Iya. 3 orang di sana. Iya, jadi suportif banget lingkungannya. Coba tanya Askia. Askia, kamu gimana sama aku? Ya, kamu gimana sama aku? Keren banget ya. Dan Askia juga Iya. kertas ya? Iya, bawa kertas tuh, ada kertasnya juga. Oke, ini juga menyambung soal support orang tua dengan guru dan juga fasilitas dan lain sebagainya. Kira-kira dari mama-mama sendiri di sini, gimana sih melihat keseimbangan antara prestasi anak di akademik dan non-akademik di SMA Taruna Bangsa? Gitu. Boleh dari Mama Haikal dulu. Kalau saya sih melihatnya cukup seimbang ya, dan bagus gitu. Anak bisa membagi waktu antara pelajaran yang akademik sama non akademik, dan di sini guru tuh ikut serta gitu.
misalkan kayak Haikal itu kan lebih banyak mungkin sama Sam kegiatannya olahraga ya, sekarang basket, futsal gitu. Wow. Itu luar biasa dan saya melihat support dari guru itu luar biasa. Ikut mendampingi, ya kan? Selain jadi pelatih, jadi wasit kadang kan. Jadi So, double job. Ya, jadi sepertinya di Taruna Bangsa itu gurunya harus multitasking. Yes, benar. Bisa semua ya, luar biasa. Jadi anak-anak ini tidak dibiarkan sendiri, selalu didampingi. Itu yang saya juga merasa nyaman ya, aman gitu kan, melepas anak-anak kita di yang kegiatan non akademik. Jadi cukup seimbang dan bagus, banyak kegiatannya. Jadi mereka tidak melulu mesti belajar gitu ya. Ada saat-saatnya mereka mengeksplor apa yang mereka mau. Dituangkan dengan hal yang positif, salah satunya adalah kegiatan olahraga. Yes. Gitu. Itu cukup bagus menurut saya dan cukup seimbang ya. Kalau dari Mama Samuel sendiri? Mungkin hampir sama dengan mamanya Haikal. Mereka selalu bertanggung jawab dengan tugas-tugas pelajaran sekolahnya. Non akademisnya juga dia semangat. Karena mereka tuh sangat kompak ya. Ya Radia ya. Ya Sam ya. Radianya harus kayak, aduh. Sangat kompak. Kaget ya Radia? Dari akademis dan non akademis tuh mereka selalu kompak terus sih. Saling mendukung dan support. Jadi mereka pintar berbagi-bagi waktunya. Yes. Bener gak, Rad? Apa yang bener? Oke, Jess, ini juga pertanyaan menarik buat dari Jessica sendiri. Apa sih yang paling berkesan dari Jessica selama berproses jadi murid di SMA Taruna Bangsa? Jujur, kalau Jujur. Dia aksennya agak jaksel gitu gak sih? jujur kalau SMA Taruna Bangsa tuh yang paling berkesan ya gimana cara guru tuh kayak membentuk karakter di diri kita gitu. Lagi-lagi saya ulangin kayak kata suportif tuh memang berlaku banget lah ya, kayak menggambarkan lingkungan sekolah Taruna Bangsa sih. Iya, suportif banget. Teman-teman kamu juga suportif pastinya ya, untuk dukung yang Jessica mau, bakat dari Jessica gitu. Selain lingkungan yang suportif dan juga perjalanan anak yang sejauh ini, sebelum pertanyaan terakhir ini sebetulnya, apa sih titik yang benar-benar mama-mama di sini bangga sekali dengan anak-anak yang sudah bertumbuh sehebat ini sampai detik ini gitu? Dari Mama Samuel boleh. Saya selalu bangga dengan apa yang dilakukan dengan kegiatan anak saya. Saya selalu mendukung. Terus guru-gurunya selalu mensupport kegiatan anak-anaknya di akademis maupun non akademis. Terus saya bingung karena terlalu banyak prestasi. Terlalu banyak prestasi yang ada di Taruna Bangsa ini, jadi saya mengungkapkannya bingung juga ya. Intinya saya selalu bangga saja. Yes, karena Samuel bisa seperti saat ini ya. Kita. Kalau dari Mama Haikal seperti apa? Kalau saya momen paling bangga Bikin bangga sekali dengan Haikal. dengan Haikal. Salah satunya adalah dia bisa terpilih dan mewakili kecamatannya saat itu Paskibra. Yes, benar banget. Itu buat saya sangat bangga dan terharu anak saya bisa mencapai di titik itu gitu. Dan selain Paskibra juga di beberapa belakangan inilah ya yang baru-baru dia bisa mengikuti beberapa lomba futsal, basket dengan hasilnya juga yang tidak mengecewakan ya, itu. Tentunya gitu. Dengan segala perjuangannya dia sampai kakinya lecet Iya, saya lihat sendiri telapak kakinya tuh melepuh. Betul, Iya. itu sampai dia bertahan tetap menuntaskan lombanya itu gitu tuh. Waktu itu saya kebetulan lagi di luar kota, lagi di Surabaya saat itu. Waduh gitu, tapi Deg-degan ya? deg-degan, tapi saya
paham bahwa Taruna Bangsa pun pasti tidak akan membiarkan anak saya gitu. Jadi kita komunikasi terus dan dia menyelesaikan itu. Tidak ada kata mengeluh, bahkan marah gitu. Dia tetap bangga dengan diri dia bisa sampai seperti itu. Dan saya melihat, wah, memang sudah terbentuk rasa tanggung jawab ya. Jadi bangga, sangat bangga pada saat bisa mewakili sekolah itu jadi paskibra dan beberapa kegiatan lain yang luar biasa, dia bisa juara lah. Yes, benar banget. Dan bisa dilihat dari mama-mama ini bentuk bangga dan tulusnya kepada anak-anaknya, betul ya. Jess, kira-kira ada nggak sih doa dan harapan yang mau disampaikan kepada teman-teman dan juga mama-mama sekalian, doa dan harapan untuk SMA Taruna Bangsa nantinya akan seperti apa, dari Jessica dulu? Iya, kami harap orang-orang di luar sana itu lebih mengenal Taruna Bangsa ya. Dari fasilitas. Kok jadi sedih sih, Jess? Kayak jadi terbentuk kita. Ya kayak dari segi fasilitas itu, oh ya bahkan lapangan sepak bolanya aja sudah berbasis FIFA loh ya. Wow. Itu paling menarik banget sih bagi aku. Ya juga guru-gurunya pastinya tuh udah top banget, eskulnya juga top, terus teman-teman itu udah nggak bisa diraguin lagi, banyak banget prestasi dari Sekolah Taruna Bangsa. Jadi ya gasin lah masuk. Gasin lah. Gasin lah ya. Iya, kalau dari mama-mama sendiri, doa dan harapannya untuk SMA Taruna Bangsa seperti apa? Dan mungkin sekaligus untuk ngajakin orang-orang di luar sana untuk bergabung sama kita di sini. Jadi jangan ragu untuk gabung. Ya, boleh dari mamanya. Untuk para orang tua, jangan ragu anak kita untuk masuk sekolah SMA Taruna Bangsa, karena sekolah Taruna Bangsa fasilitas sudah lengkap dan bisa bersaing untuk masuk perguruan tinggi sesuai harapan anak-anak dan harapan orang tua. Dan pribadi anak-anak kita di sini itu sangat luar biasa, bisa bertanggung jawab dan menjadi anak yang baik. Yes, benar banget. Dan doa dan harapannya untuk SMA Taruna Bangsa? Harapannya tambah sukses, Amin. jaya terus, Amin. dapat melahirkan bintang prestasi untuk anak-anak SMA Taruna Bangsa. Yes. Kalau dari Mama Haikal sendiri seperti apa? Doa dan harapan. Doa dan harapan serta ayo, kata Jessica, gasken. Gasken ya. Ya, doanya tentunya untuk Taruna Bangsa bisa lebih baik lagi, ya kan, dalam mungkin bisa lebih ke depannya akan lebih banyak lagi melahirkan anak-anak yang bisa masuk ke perguruan negeri. Yes. Gitu ya. Yang sejauh ini kan kalau udah SMA nih yang diincer selalu Perguruan tinggi negeri. perguruan tinggi negeri dulu ya kan. Yes, Gitu. betul. Jadi harapannya bisa terus ya. Dan sekarang pun mungkin ya nggak diketahui sama mama-mama di luar sana, apa iya dari Taruna Bangsa bisa masuk negeri gitu. Ada dan Dan banyak. itu banyak bahkan Yes. di fakultas-fakultas ternama ya. Iya, betul banget. Gitu, bukan yang sembarangan gitu. Yes. Jadi kenapa saya yakin untuk memasukkan anak saya ke sekolah Taruna Bangsa, tentunya karena saya tahu masa depan dia tidak akan kenapa-napa gitu kan. Yes. Bahkan sangat terbantu dan tertolong karena kan itu tadi dari kelas 10 ya kalau tidak salah. Yes. Sudah mulai Pandu mau kemana? pandu mau kemana, dan guru itu sangat tahu loh. Bahkan kita orang tua kadang nggak tahu ya ini anak mau kemana gitu. Jadi di sini tuh sangat difasilitasi, kita berinteraksi dengan guru. Oh, ibu anaknya ini cocoknya ke IPS sepertinya gitu ya, atau ke IPA misalkan gitu. Karena saya merasakan Haikal betul-betul dipandu itu supaya tidak salah dalam memilih jurusan. Karena sekarang kan harus ditentukan dulu ya dari SMA ini kita jurusannya apa supaya nanti tidak salah. Jadi di Taruna Bangsa ini semuanya sudah lengkap menurut saya ya. Jadi apalagi yang dicari ya? Sebenarnya peluangnya lebih besar di sini. Lebih besar, betul. Peluangnya lebih besar kalau misalkan emang para orang tua dan anak-anak mau masuk perguruan tinggi, itu bagi saya tuh peluangnya lebih besar di Taruna Bangsa. Yes. Karena dipantau satu, Taruna Bangsa itu kan juga bukan yang satu guru
terus mendampingi sekian puluh anak ya. Ya, betul. Jadi di sini betul-betul dipikirkan satu guru ini bisa untuk berapa anak. Ya, Itu betul. itu poin utama buat Tahu sih sebenarnya. buat saya, sehingga betul-betul paham, oh ini nggak cocok di sini, ini cocoknya di mana gitu. Jadi itu yang buat saya yang orang tua jarang di rumah ya gitu kan, itu sangat-sangat terbantu gitu. Jadi menurut saya keraguan apa ya, kalau di diri saya sih sendiri, saya dan suami ya tentunya tidak ada keraguan lagi memilih Taruna Bangsa, karena anak kita betul-betul didampingi. Dia tahu anak kita sukanya apa, cocoknya jurusan apa, dan langsung diarahkan. Dan dari situ mulai dipantau pelajarannya apa yang harus ditingkatkan, terus semuanya gitu. Kita komunikasinya sampai, Bu, Haikal harus di matematikanya mungkin bisa ditingkatkan lagi gitu kan. Kita coba kasih dia pelajaran ekstrakurikuler, misalkan tambahan pelajaran gitu ya, misalkan tambahan pelajaran untuk poin yang ini karena sepertinya agak kurang gitu. Nah itu buat saya, apakah itu bisa didapat di sekolah lain? Ya, Ya, betul. gitu. Jadi pendampingan dari guru ini tidak terbatas gitu. Pendampingannya tidak terbatas gitu, dan bukan hanya di akademik saja, di non akademik pun mendampingi suatu remaja itu bukan hal yang mudah, karena mereka lagi perubahan jati diri ya. Ya, Mereka mencari mereka ini siapa, aku Yes, nih betul. bagaimana. Salah memilih sekolah, salah memilih lingkungan sekolah, fatal ke depannya. betul banget. Gitu. Itu buat saya cukup saya titik beratkan ya. Jadi kalau di Taruna Bangsa ini, pernah ada yang dengar Taruna Bangsa muridnya tawuran? Kan nggak ada. Nggak ada. Kita pulang-pulang ekskul. Iya, kita itu bertandingnya robotik. Iya. Bertandingnya basket, bertandingnya futsal gitu, dan kegiatan-kegiatan lainnya Yang gitu positif kan, ya. yang positif. Bahkan ada bakery ya Iya, betul. gitu, lagi emosi bikin cake gitu ya gitu. Jadi saya ngelihatnya nggak ada deh muridnya yang kepikiran buat melakukan hal yang aneh-aneh ya Yes, gitu. Saya memang tidak paham semua, tapi buat saya, anak saya kayaknya tidak ada kepikiran untuk yang lain, karena dia di sekolah aja sudah fokus di sekolah dan mendapatkan semuanya gitu. Jadi kadang saya kalau ada orang tua, saya mau masukin anak saya ke Taruna Bangsa, saya support. Karena saya melihat bahwa kita sebagai orang tua tidak perlu effort terlalu besar untuk menjaga mereka gitu, karena di lingkungan sekolahnya udah baik, guru-gurunya sangat interaktif ya kan, jadi bahkan mendampingi dari semua gitu, Betul, ya kan. Bahkan mungkin ya kalau udah tahap remaja, anaknya udah mulai suka sama siapa, saya kadang nggak tahu, Bu. Tiba-tiba saya diinfo sama guru. Di report ya, Mam, Buat ini lagi Mam. jam nih. Kan gitu, jadi oh gitu ya. Jadi nggak usah macam-macam anak-anak ya. Jadi saya tuh wow gitu, Taruna Bangsa memang rumah kedua buat anak saya. Yes, feels like home. Iya, rumah kedua untuk anak saya, karena ya memang sebagian besar waktu dia kan di sekolah ya. Jadi sekolah sangat menentukan dia mau menjadi apa, dia harus ada di lingkungan yang seperti apa. Saya selalu menanamkan itu gitu. Kamu ada di lingkungan yang seperti apa, kamu berteman dengan siapa, kamu menjadi siapa. Gitu. Jadi itu sangat penting, dan kalau di sini udah deh aman dari semuanya ya. Gitu. Aman, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada kalau kita aduh anak saya tawuran nggak ya, dia bawa apa hari ini, senjata tajam apa enggak gitu ya. Kayak sekolah-sekolah yang saya suka ngeri gitu ya, gimana apalagi zaman sekarang gitu ya. Iya, betul-betul. Tapi di Taruna Bangsa udahlah, Aman lah gitu. aman lah gitu, mau gimana, semua terpantau, semua terkendali. Anak-anak apa aja curhat, tidak ada batasan ya. Saya melihat Betul. mau curhat pelajaran, mau curhat pribadi, di sekolah ini semua difasilitasi. Ditampung ya. Ditampung, betul gitu. Jadi semuanya berperan gitu. Jadi saya sebagai orang tua yang bekerja sangat tertolong dan terbantu dengan sekolah di Taruna Bangsa. Bahkan adiknya Haikal nih sekarang udah kelas 5, dia Di juga Taruna Bangsa? TK di Taruna Bangsa. Wow. Sampai dengan sekarang dia tidak mau pindah SMP ataupun SMA di tempat lain. Wow, sudah mempercayakan Sudah. Taruna Bangsa. Jadi kalau ditanya sekarang, adik SMP-nya mau di mana? Mau kayak abang.
gitu. Aku mau sampai SMA di Taruna Bangsa Yeay. gitu. Karena mungkin senyaman itu ya dengan lingkungan. Saya yakin tidak perlu saya bicara seperti ini atau saya ini karena anak saya melihat 2 anak saya ya di sini semuanya udah di Taruna Bangsa, nggak mau pindah ke yang lain. Udah jatuh cinta lah ya. Jatuh cinta. Jadi kayaknya nggak bisa deh ke lain hati gitu ya. Bahkan saya suruh pindah ke sebelah, ya papahnya mau dipindahin Bilkis ke SPH, nolak, gitu. Ya itu betul-betul ini ya gitu, ini wow gitu, segitu cintanya sama TB. Terima kasih Taruna Bangsa. Gitu. Nah, kalau doanya ya semoga kedepannya lebih Taruna Bangsa ya bisa melahirkan generasi-generasi yang berprestasi ya. Seperti yang kita tahu lah kalau prestasi mah gak usah disebutin lagi satu-satu ya. Terpampang nyata di jalan semua foto anak-anak yang berprestasi Ada itu. foto Jessica? Ada. Iya. Nah, itu kan aduh saya nangis loh kalau lihat anak saya ada di situ gitu. Wow, ya walaupun satu ya gitu luar biasa. Jadi kalau prestasi udah tidak perlu diragukan lagi ya, anak-anak benar-benar bisa mengeksplor apa yang dia bisa bakatnya. Bahkan kalau kita di rumah mungkin nggak bisa ya, karena kan fasilitas kita juga terbatas. Tapi kalau di sekolah ini mereka betul-betul bisa mengeluarkan apa yang mereka inginkan. Dan harapan saya jangan ada yang berubah ya. Amin. Dari Taruna Bangsa gitu, dari zaman dulu sampai sekarang, sampai nanti anak saya mungkin SMA di sini yang kedua ini. Harapannya jangan sampai menurun. Yes, amin. Tetap pertahankan apa yang sudah ada sekarang, bahkan mungkin bisa melahirkan lagi yang lebih banyak lagi generasi-generasi yang berprestasinya gitu. Bahkan udah internasional kan ya prestasinya itu gitu. Nanti Saya akan ada terupdate. di edisi selanjutnya internasional. Nasional ya, nasional. Iya, ya itu aja mungkin dari saya. Oke, boleh tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, dan ini juga jadi pertanyaan terakhir untuk Jessica. Kira-kira buat yang nonton di sana nanti gimana caranya biar gabung sama SMA Taruna Bangsa? Nah, teman-teman tuh kalian jangan ragu. Karena sekolah SMA Taruna Bangsa sendiri tuh sudah terakreditasi A. Yes. Dan sudah ada bukti nyata ya bahwa banyak siswa-siswa dari sekolah Taruna Bangsa tuh sudah masuk perguruan tinggi. Kenapa? Karena SMA Taruna Bangsa tuh sudah mendapatkan jatah 40% jatahnya ya. Tahun lalu 40%, ya kan? Kalau sekarang kita tunggu saja. Tuh, dan apalagi Jess, biar teman-teman di sana bisa gabung sama kita. Nih ya teman-teman, ada satu hal yang bikin aku sangat amazed. Asik. Kenapa? Karena di sekolah Taruna Bangsa tuh disediakan kayak grup kompetisinya sendiri. Jadi kita tuh nggak perlu kayak bingung-bingung Nyari kejuaraannya. kejuaraan. Kita tuh sudah diwadahi gitu oleh SMA Taruna Bangsa. Yes, dan juga kita punya kelas bintang ya Jess ya. Kelas bintang. Jessica bisa membantu untuk Kelas apa? OSN. Aku sendiri ikut kelas bintang bahasa Inggris. Yeay. Dan itu juga persiapan OSN ya. Teman-teman pokoknya thank you Jessica. Teman-teman jangan ragu dan jangan khawatir untuk gabung bersama kami di SMA Taruna Bangsa. Karena tentunya SMA Taruna Bangsa punya caranya sendiri untuk mencetak generasi bangsa yang hebat gitu. Ini sebenarnya saya menerima data anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri, mama-mama semua, ini banyak. Saya bingung mau bacain dari yang mana. Ini dari Kan angkatan dari yang pertama. Universitas Indonesia. Iya, ada Gania yang masuk ke sastra Korea dari Universitas Indonesia. Terus juga ada lagi angkatan pertama yang masuk UI. Aduh, ini saya sampai bingung ini mau baca yang mana, mau coba yang mana ini ya. Aduh, susah sekali dan sangat banyak. Oh, ada dari angkatan pertama masuknya adalah Psikologi Universitas Indonesia. Dan ini nggak kaleng-kaleng teman-teman, semuanya adalah memang fakultas juga prodi-prodi ternama. Dan bukan hanya masuk ke perguruan tinggi negeri saja mama-mama semua, tapi juga Taruna Bangsa, SMA Taruna Bangsa juga memfasilitasi anak-anak untuk yang mau kuliah di luar negeri. Iya, betul banget. Ada yang sudah ke Jerman juga ya, dan juga ada yang keterima di Waseda University di Jepang. Jadi jangan khawatir. Ini kayaknya aku harus sebutin ya. Boleh sebentar ya. Ini ada yang sudah keterima di Waseda University School of Social Science. Itu ada Adiba dari angkatan sebelumnya. Terus ada yang keterima di kedokteran juga. Wow. Yes, bener banget.
Dan ada yang keterima di Malaysia, ada yang keterima bahasa Korea di Universitas Indonesia, ada yang bahasa Prancis di Universitas Brawijaya, terus ada yang keterima di Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dan ada yang keterima biologi UGM. Yes, ada yang keterima di Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, dan ada yang keterima psikologi Unpad juga, dan masih banyak lagi yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman kalau mau tahu prestasinya apa, gabung sama kita, jangan khawatir gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih mama-mama yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Jessica sudah memberikan cerita inspiratif buat kita semua. Semoga kita terus mencetak generasi bangsa emas di SMA Taruna Bangsa. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.